Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Iskandar Syah selaku dosen pengampu dari mata kuliah Fisika Matematika 2. Perkenalkan, nama saya Deva Fitrianti Rahayu dengan NPM 2006524302. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya sebagai pengganti dari ujian akhir semester di semester 3 ini dengan topik Fourier dan juga lab test. Oke, sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama adalah definisi penjelasan singkat dari Laplace dan juga Fourier. Terus juga ada pembahasan soal dari Fourier yang yaitu saya terbagi untuk menjelaskan nomor 5, dan juga ada pembahasan untuk Laplace dan saya kebagian untuk menjelaskan nomor 9. Oke. Yang pertama adalah definisi dari Fourier. Fourier adalah proses pemindahan domain dari satu fungsi atau objek ke dalam domain frekuensi. Dalam pengolahan citra digital, transformasi Fourier digunakan untuk mengubah domain spasial pada citra menjadi domain frekuensi. Nah, selanjutnya adalah Laplace. Nah, Laplace ini adalah metode operasional untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear dan juga dapat diubah beberapa fungsi umum seperti fungsi sinusoida teredam, dan fungsi eksponensial menjadi fungsi-fungsi aljabar variabel kompleks. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan soal. Di sini pertama kita akan membahas tentang soal Fourier di nomor 5. In each of the following problems, you are given a function on the interval di antara x, min p, dan juga p. Sketch periods of the corresponding periodic function of periodic 2p. Expand the periodic function in a sin-cosine Fourier series. Nah, di sini di nomor 5 ada fx sama dengan 0 di antara x, min p, dan 0. Selanjutnya ada fx sama dengan min 1 di antara x di antara 0 dan pi per 2. Selanjutnya yang terakhir ada fx sama dengan 1 di mana x di antara pi per 2 dan juga pi. Oke, di sini telah digambar sketsa dari grafik tersebut. Fx sama dengan 0, x min pi 0, fx sama dengan min 1, x di antara 0 sama pi per 2, dan juga fx sama dengan 1, x di antara pi per 2 dan juga pi. Nah, di sini dapat dilihat bahwa nilai A 0 sama dengan 0. Nah, sedangkan koefisien lainnya bernilai, di sini kita dapat mencarinya dengan AN sama dengan 1 per pi dalam kurung min 0, dalam kurung min integral dari 0 sampai pi per 2 cos nx dx tambah integral dari pi per 2 sampai pi cos nx dx. Oke, selanjutnya di sini kita bisa mengubah ini semua menjadi ini. Min 1 per pi dalam kurung min 1 per n sin nx di antara 0 pi per 2 ditambah 1 per n sin nx di antara pi per 2 sampai pi. Nah, selanjutnya didapatkan min 2 per n pi sin n pi per 2. Nah, selanjutnya kita mencari bn nih. Bn sama dengan 1 per pi dalam kurung min integral 0 sampai pi per 2 sin nx dx ditambah integral pi per 2 sampai pi sin nx dx. Nah, selanjutnya di sini kita juga dapat mengubahnya menjadi 1 per pi dalam kurung 1 per n cos nx di antara 0 sampai pi per 2 terus min 1 per n cos nx di antara pi per 2 sampai pi. Nah, maka dari itu didapatkan nilai 1 per pn dalam kurung 2 cos pn per 2 min dalam kurung 1 plus dalam kurung min 1 pangkat n tutup kurung. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini maka dari itu dapat didapatkan nilainya, yaitu adalah Gx sama dengan min 2 per pi. Min 2 per pi
Maka dari itu didapatkan nilai dari GX, yaitu adalah, di sini kita ubah warnanya biar nggak bosan, oke. Di sini kita dapat nilai GX ini adalah, nilai GX ini adalah min 2 per Pi dalam kurung, sama dengan min 2 per Pi dalam kurung, sigma, K sama dengan 1 plus Pi, 4N, hingga, oh, bentar. Oke, selanjutnya maka dari itu didapatkan nilai GX sama dengan min 2 per Pi dalam kurung sigma K sama dengan 1 plus Pi, 4N hingga cos KX per K min sigma K sama dengan 3 plus 4N hingga cos KX per K dalam kurung min 4 per Pi sigma K sama dengan 2 plus 4N hingga sin KX per K. Nah, nilai N-nya ini adalah 0, 1, 2, dan 3. Oke, nah selain itu juga kita bisa mendapatkan dengan cara lain nih, teman-teman. Jadi kita bisa mendapatkan cara lain, yaitu dengan mengingat ini GX sama dengan min Fx plus Fx min Pi per 2. Nah, maka dari itu didapatkan nilai cos nx min n Pi per 2 sama dengan ini bisa diubah jadi ini, memakai aturan sinus kosinus, dan di sini juga sin nx min n Pi per 2 bisa diubah juga menjadi sin cos min sin cos gitu. Nah, selanjutnya maka dari itu kita juga bisa mendapatkan nilai untuk nilai N berlakunya tuh gimana nih. Nah, di sini dilihat bahwa pada nilai N genap, 2, 6, 10, dan lain-lain, itu jika kita hitung sin N Pi per 2-nya itu sama dengan 0. Nah, jika N sama dengan 1, 5, 9, dan kelipatannya, sin N Pi per 2 sama dengan 1, dan jika N sama dengan 3, 7, 11, dan kelipatannya, maka sin N Pi per 2 sama dengan min 1. Oke, next. Selanjutnya adalah, maka dari itu didapatkan nilai GX-nya ini sama kayak tadi juga nilainya, cuman tadi berbeda pengerjaannya sedikit. Nah, di sini juga kita bisa mendapatkan nilai lain sebagai alternatif nilainya, yaitu ini. GX sama dengan min 2 per Pi, sigma N sama dengan 1, hingga dalam kurung sin NP per 2 per N cos NX plus 1 plus dalam kurung min 1 pangkat N min 2 cos NP per 2 dalam kurung per 2N sin NX. Seperti itu. Oke, selanjutnya soal Laplace di nomor 9. By using Laplace transform, solve the following differential equation subject to the given initial condition. Di sini ada Y aksen-aksen plus 16Y sama dengan 8 cos 4T. Nah, langsung aja kita ke pengerjaannya. Di sini Y aksen-aksen plus 16Y sama dengan 8 cos 4T, dan dapat ditentukan Y0 sama dengan 0 dan Y0 aksennya sama dengan 8. Nah, di sini kita menggunakan tentunya transformasi Laplace, dan kita Laplacekan dahulu kedua ruas. Jadi selanjutnya didapatkan linearitas dari transformasi Laplace-nya itu adalah L Y aksen-aksen plus 16 dalam kurung Y sama dengan 8 L cos 4T, itu menjadi persamaan 1. Nah, selanjutnya transformasi Laplace fungsi Y, T derivatif kedua juga dapat dinyatakan sebagai L Y aksen-aksen T sama dengan T kuadrat YP min PY dalam kurung 0 min Y 0 aksen. Selanjutnya adalah gunakan Y0 sama dengan Y0
sama dengan Y dalam kurung 0 sama dengan 0, dan Y 0 aksen sama dengan Y aksen dalam kurung 0 sama dengan 8. Nah, maka dari itu fungsi YT derivatif kedua dapat dinyatakan sebagai L Y aksen T sama dengan P kuadrat Y dalam kurung P min P dalam kurung 0 min 8 sama dengan P kuadrat Y dalam kurung P min 8. Maka dari itu L Y aksen T sama dengan P kuadrat Y dalam kurung P min 8 dan akan menjadi persamaan kedua. Selanjutnya, L cos 4T sama dengan P per P kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan dapat dinyatakan juga sebagai P per P kuadrat plus 16. Nah, ini menjadi persamaan ketiga. Nah, selanjutnya, L cos 4T sama dengan P per P kuadrat plus 4 kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan melakukan substitusi di persamaan kedua dan 3 ke persamaan pertama. Maka dari itu didapat P kuadrat Y dalam kurung P min 8 plus 16Y dalam kurung P sama dengan 8 dalam kurung P per P kuadrat plus 16 dengan melihat persamaan ini. L Y dalam kurung T sama dengan Y dalam kurung P. Nah, maka dari itu didapat juga P kuadrat plus 16, YP min 8 sama dengan 8 P per P kuadrat plus 16. Ini dipindah ke sini menjadi plus 8. Dan ini kita bisa anggap kedua ruas dibagi sama nilai ini. Biar nanti di sininya hilang dan di sininya tinggal dibagi per P kuadrat plus 16 kuadrat. P kuadrat plus 16 gitu. Oke. Selanjutnya, ini kita melakukan inverse nih. Nah, maka dari itu didapat L inverse sama dengan L inverse dalam kurung Y dalam kurung P sama dengan 8 L inverse dalam kurung P per P kuadrat plus 16 kuadrat plus 8 L inverse dalam kurung 1 per P kuadrat plus 16 dan akan menjadi persamaan keempat. Nah, maka dari itu dilihat dari tabel transformasi Laplace di mana Y1P sama dengan P per P kuadrat plus 16 kuadrat dan juga Y2P sama dengan 1 per P kuadrat plus 16. Nah, selanjutnya kita juga dapat menentukan bahwa L inverse P per P kuadrat plus 16 kuadrat sama dengan ini bisa diubah jadi 16 itu jadi 4 kuadrat nih. Nah, selanjutnya kita juga dapat mengubahnya menjadi 1 per 2 kali 4 dalam kurung 2 kali 4P per ini sama kayak yang atas. Terus 2 kali 4 kan 8, maka dari itu ini 8. Nah, maka dari itu didapat 1 per 8 dalam kurung T sin 4T. Nah, selanjutnya kita juga dapat menghitung nih yang satu lagi, L inverse 1 per P kuadrat plus 16. Maka dari itu didapat 1 per 4 sin 4T. Dan kedua ini akan menjadi persamaan kelima. Nah, selanjutnya kita akan melakukan substitusi dari persamaan 5 ke 4 nih. Nah, maka dari itu didapat L inverse YP sama dengan 8 L inverse P per P kuadrat plus 16 kuadrat ditambah 8 L inverse 1 per P kuadrat plus 16. Nah, nanti kita masukin persamaan 5 ini ke persamaan 4 dan didapat YT sama dengan T sin 4T plus 2 sin 4T. Nah, T sama 2-nya ini kita bisa keluarin, maka dari itu YT sama dengan T plus 2 sin 4T. Dan ini akan menjadi jawabannya. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.